Meskipun Kaisar Ibel $1 sangat kuat, alam Ibel $1 hanya sebesar itu, dan tidak banyak yang kuat. Selain itu, alam Ibel $1 kekurangan material dan banyak material ilahi harus dibeli di tanah Yuyan, jadi Yu Qingtian tidak takut pada Siang. Si Meng sangat berani, dia memamerkan giginya dan menatap Yu Qingtian dan berteriak kalau begitu basmi aku, basmi aku. Ledakan, Yu Qingtian mengangkat tangannya dan membuat cetakan tangan emas besar. Seluruh tubuh Si Meng difoto dan jatuh ke tanah. Sebuah potret muncul di tangan Yu Qingtian dan bertanya berhenti berteriak di sana, lihat lebih dekat potret ini, tapi apakah kamu pernah melihat orang ini? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu, dan kamu ingin melawan atau membasminya. Si Meng mendongak dan menemukan bahwa potret itu tampak familiar, dia melihatnya dengan hati-hati dan tertawa kamu mencari orang ini. Apakah ini anak dari keluargamu? Hahaha, berhentilah mencari, dia sudah mati. Mati, Yu Qingtian sedikit terkejut dan bertanya dengan suara kental ceritakan lebih spesifik. Si Meng menunjuk ke utara dan berkata sambil mencibir anak itu memasuki Gunung Hunwu. Apakah menurutmu dia akan mati? Saya menyarankan kamu untuk menyerah. Dia telah berada di sana selama berhari-hari. Bahkan jika kamu dapat menemukannya, dia akan melakukannya mati. Gunung Kabut Jiwa. Otot-otot di wajah Yu Qingtian sedikit bergetar, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Saat itu, dia memasuki tempat kematian Ibel $1 kuno dan terjebak di Gunung Kabut Jiwa selama bertahun-tahun, dia akhirnya menerobos ke alam dewa tertinggi dan memaksa keluar. Ekspresinya dengan cepat kembali tenang. Dia tidak lagi sekuat dulu. Meskipun Gunung Kabut Jiwa menakutkan, itu bukan lagi tempat di mana dia akan mati untuknya sekarang. Dan dia tahu triknya, dan bisa keluar kapan saja begitu dia masuk. Masuk dan cari. Tidak melihat tubuh Luli, Yu Qingtian merasa khawatir. Bagaimanapun, Luli dikatakan sangat mampu menahan lingkaran sihir. Bagaimana jika Luli berhasil menerobos? Terlebih lagi, tanpa mengambil kembali tubuh Luli, dia tidak akan bisa meyakinkan orang banyak, dan dia tidak akan bisa membungkam semua orang di Youyu. Hei, Yu Qingtian terbang dan bergegas menuju Gunung Hunwu. Saat Simon berdiri dan menggumamkan beberapa kutukan dalam bahasa sihir, Yu Qingtian menamparkan Si Meng dengan punggung tangannya dan menjatuhkan Si Meng ke tanah lagi. Yu Qingtian sangat cepat. Dia mencapai bagian luar Gunung Kabut Jiwa hanya dengan beberapa batang dupa. Dia tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia berjalan berkeliling dan mengamati bahwa itu tidak ada bedanya dengan Gunung Hunwu sebelumnya sebelum melangkah masuk. Setelah masuk, bahkan keinginan spiritual Yu Qingtian tidak dapat mendeteksinya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghancurkan formasi, jadi dia hanya bisa berkeliaran di dalam untuk melihat apakah dia bisa bertemu Luli, atau menemukan tubuh Luli. Luli masih duduk bersila berlatih. Dia tidak tahu bahwa krisis sudah dekat. Salah satu ahli terbaik di alam dewa telah memasuki Gunung Kabut Jiwa dan berkeliaran mencarinya. Dengan kekuatan tempur Yu Qingtian, begitu dia mendekati Luli, Luli tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia bisa, apalagi dia tidak bisa terbang melalui kehampaan di sini. Terlebih lagi, Luli tidak bisa membasmi Yu Qingtian bahkan jika dia mengeluarkan semua kemarahan Dewa Petir. Luli sedang memahami arti sebenarnya dari kekuatan ruang. Luli merasa bahwa makna sebenarnya ini memiliki kemungkinan perluasan yang tak terbatas. Setidaknya kekuatan ruang yang dapat digunakan Luli hanya dalam radius 10 mil. Jika dia bisa memanfaatkan kekuatan luar angkasa dengan radius ribuan, atau bahkan jutaan mil, maka menekan makhluk tertinggi alam dewa tidak akan menjadi masalah. Idenya bagus, tetapi hasil akhirnya membutuhkan waktu dan keberuntungan. Hanya karena Luli memahami arti sebenarnya ini, tidak berarti dia dapat memahami arti sebenarnya dari keadaan Dzogchen. Misalnya, dia telah memahami arti sebenarnya dari membasmi kaisar selama bertahun-tahun, tetapi belum membuat banyak kemajuan. Ini adalah salah satu dari 10 makna sebenarnya di alam dewa. Membasmi kaisar juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terkenal saat itu. Waktu berlalu dengan cepat, entah karena keberuntungan Luli atau karena Gunung Kabut Jiwa terlalu aneh, 20 hari telah berlalu dan Yu Qingtian masih belum menemukan Luli. Luli tiba-tiba terbangun hari ini karena dia merasakan sedikit krisis, seolah-olah ada bahaya yang semakin dekat. Ini terasa aneh. Luli mengedipkan matanya dengan bingung, orang kuat memiliki kepekaan yang tajam terhadap krisis. Namun hal itu karena terdapat tanda-tanda peringatan di dalam hatinya pada saat sebelum krisis terjadi, bukan berarti ia dapat meramalkan kapan krisis akan datang, kecuali ia memiliki ramalan ketuhanan seperti Pan Yukin yang dapat mencari rejeki dan menghindari kejahatan. Setelah merenung sejenak, perasaan krisis masih melekat di benak Luli,
dan itu tidak terlalu kuat. Luli tiba-tiba berdiri dan memutuskan untuk berjalan-jalan untuk melihat apakah perasaan krisis ini masih ada setelah meninggalkan daerah tersebut. Dia berlari ke kiri, namun perasaan krisis masih ada. Dia dengan tegas berbalik dan berjalan kembali. Kali ini, rasa krisis terus melemah. Setelah dia berlari puluhan mil, rasa krisis menghilang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mata Luli dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah hidup bertahun-tahun, mengalami begitu banyak pertarungan hidup dan mati, dan menghadapi berbagai situasi. Ini pertama kalinya saya menghadapi situasi ini, sungguh sulit dipercaya. Luli memikirkannya dan menemukan bahwa hanya ada dua alasan untuk situasi saat ini, salah satunya adalah karena jiwa naga telah merasakan bahayanya terlebih dahulu, jadi ia mengirimkan sinyal kepadanya. Yang kedua adalah makhluk aneh atau orang kuat secara diam-diam mengiriminya sinyal melalui kekuatan magis yang kuat, memberitahunya bahwa dia dalam bahaya. Apa sebenarnya bahayanya? Apakah sinyal berbahaya ini dikirim oleh jiwa naga atau orang kuat misterius? Luli tidak bisa memahaminya. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas berjalan menuju kejauhan. Semakin jauh dari sini, semakin baik. Setelah berjalan seharian, Luli tidak tahu di mana dia berakhir. Dia menemukan tempat duduk bersila, menunggu Sueling Er datang. Hari-hari berikutnya menjadi lebih tenang. Setelah 19 hari, situasi yang mengejutkan Luli terjadi lagi. Perasaan samar krisis dalam jiwanya muncul kembali, persis sama seperti sebelumnya, membuat perjalanan tiba-tiba itu menjadi menakutkan. Perasaan "Ayo pergi." Saat dia berlari, dia merasakan fluktuasi jiwa naga di jiwanya. Dia menemukan bahwa jiwa naga sangat tenang, tanpa fluktuasi apapun. Jelas sekali bahwa tanda peringatan ini tidak dikirimkan oleh jiwa naga. Dia merasakannya lagi, tetapi lingkungan sekitarnya sangat sunyi, bahkan tanpa nafas makhluk hidup apapun. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, perasaan krisis kembali hilang. Luli berpikir sejenak dan terus berjalan ke depan, terlepas dari apakah perasaan krisis itu nyata atau tidak, dia memutuskan untuk menjauh dari sini. Yang tidak diketahui Luli adalah, tidak lama setelah dia pergi, Yu Qingtian mendekati tempat dia duduk bersila. Setelah Yu Qingtian datang kali ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia melirik ke tempat Luli duduk bersila dan bergumam kaget, seseorang pernah duduk di sini sebelumnya. Jelas masih ada jejak manusia, dan dia merasa sangat muda, sepertinya itu pasti Luli. Tapi, kenapa dia pergi lebih awal 2 kali? Bisakah dia merasakan kedatanganku dari kejauhan? Yu Qingtian juga sedikit bingung, dia mengusap keningnya karena sakit kepala. Terlalu sulit menemukan seseorang di tempat hantu ini, meskipun Luli telah pergi belum lama ini. Meskipun dia mengunci posisinya dan mengikutinya, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Karena formasi hantu di sini berubah setiap saat, Ming Ming dan Luli hanya berjarak 10 mil, tetapi di bawah pengaruh formasi hantu, dia mungkin tidak bisa mendekat seumur hidupnya. Jangan desak aku. Wajah Yu Qingtian menjadi dingin, dia mengarahkan pandangannya ke udara dan mengertakkan gigi dan berkata, jika Luli dapat melarikan diri lain kali, aku akan memimpin Gunung Suci untuk menekannya. Gunung Suci itu mencakup radius 100 mil. Aku akan menderita paling banyak sedikit, Luli, tapi dia sama sekali tidak tahan, dan dia akan hancur berkeping-keping ketika saatnya tiba. Setelah Luli melarikan diri kali ini, dia tidak berani gegabah lagi. Dia berjalan selama 3 hari tanpa mengetahui seberapa jauh dia telah berjalan, dan kemudian dia menemukan tempat untuk duduk bersila dan berlatih. Saya beruntung kali ini dan berlatih di sini selama 2 bulan penuh. Yu Qingtian bahkan tidak mengejarnya, tapi Sueling Er, yang telah lama menunggunya, akhirnya datang. Bas! Lampu merah darah menyala di bawah kaki Luli, yang bahkan membuatnya takut. Dia sangat gembira ketika dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah Sueling Er. Tuan, saya kembali. Suara Sueling Er terdengar di benak Luli. Luli menyeringai dan berkata, untungnya, ini belum terlambat. Apakah kamu mendapatkan sesuatu di hutan batu? Memiliki. Sueling Er berkata, melalui pesan suara saya telah mencatat semua formasi dan formasi di bawah hutan batu. Saya perlahan dapat memahaminya ketika saya punya waktu. Formasi ajaib di sana terlalu rumit. Tidak mungkin untuk memahami semuanya di sekali. Ya, pintar. Luli mengangguk sedikit. Untungnya, Sueling Er tidak memilih untuk melanjutkan pencerahannya di sana. Jika tidak, jika dia tinggal di sana selama beberapa tahun atau dekade, dia akan terjebak di sini selama beberapa tahun atau dekade. Pemilik, transmisi suara Sueling Er berlanjut, di mana Anda sekarang? Saya menemukan bahwa pola formasi di sini lebih rumit, puluhan kali lebih rumit daripada hutan batu. Apakah Anda terjebak di dalam? Kebaikan. Luli mengangguk dan berkata, tempat ini disebut Gunung Kabut Jiwa.
Formasi labirin di sini sangat menakutkan. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Akan lebih mudah jika kamu datang ke sini. Aku akan menyelidikinya dulu, dan tuannya akan melepaskan mayatnya. Sueling Er mengirim pesan, Luli melepaskan mayat dewa, dan Sueling Er masuk ke dalam mayat dewa. Mayat dewa bersinar, dan auranya menjadi lebih kuat, kemudian cahaya bersinar di kaki mayat dewa, dan tentakel Sueling Er menembus tanah. Luli segera merasa lebih tenang, kemampuan Sueling Er dalam memecahkan formasi telah terbukti. Sueling Er telah tinggal di hutan batu selama beberapa bulan. Tidak hanya kemampuannya untuk memecahkan formasi meningkat pesat, setidaknya dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kota terlarang Dewa Kuno. Sangat mungkin untuk membawanya keluar. Luli berhenti berlatih, dia mengeluarkan mutiara jahat surgawi dan menyapunya dengan pikiran spiritualnya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Qi Xier dan Xiao Bai. Xiao Bai masih tidur nyenyak. Kristal awannya jauh lebih sedikit. Aura Xiao Bai menjadi lebih kuat. Sepertinya dia telah membuat kemajuan. Qi Xier tidak sedang berlatih, dia duduk sendirian di aula utama, dengan lutut ditekuk dan dagu ditopang oleh tangannya, dalam keadaan linglung. Ekspresinya agak kesepian dan sunyi, yang membuat hati Luli berdebar-debar. Bas, Luli berpikir sejenak dan melepaskan Qi Xier. Bagaimanapun, penjelajahan Sueling Er akan memakan waktu lama. Selama dia tidak pindah ke sini, tidak akan ada bahaya. Saudaraku, Qi Xier merasakan kilatan cahaya putih dan muncul di luar, ketika dia melihat wajah Luli, wajah cantiknya tiba-tiba bersinar dan dia meraih Luli dengan tangannya dengan gembira. Nak, apakah kamu bosan akhir-akhir ini? Luli menyentuh kepala Qi Xier, mengangguk sedikit dan berkata, aku merasa seperti bertambah tinggi akhir-akhir ini. Xier kecilku telah menjadi gadis besar. Qi Xier menundukkan kepalanya dengan malu-malu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luli, dan berkata dengan sedikit kebencian, tidak peduli bagaimana kamu tumbuh dewasa, Xier selalu menjadi gadis kecil di hatiku. Saat Qi Xier sedikit membusungkan dadanya yang sombong, Luli segera mengalihkan pandangannya karena malu, terbatuk dan berkata Xier, kamu masih muda, dan kamu belum sepenuhnya memahami banyak hal. Dan, kamu juga punya itu milik kakak iparku, tapi sayang sekali aku tidak memiliki kemampuan sekarang, mereka masih di dunia fana, dan aku tidak cukup kuat untuk mengambil alih mereka. Ipar, ekspresi Qi Xier tiba-tiba berubah suram. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian matanya sedikit berbinar dan dia mendongak dan bertanya, mereka. Berapa banyak saudara ipar perempuan yang saya miliki? Ahem Luli melihat mata cerah Qi Xier dan berkata dengan sedikit malu tiga. Hehe, Qi Xier tertawa dan matanya berubah menjadi bulan sabit. Dia menjulurkan lidahnya dan berkata, karena ada 3 saudara ipar perempuan, hal yang sama berlaku untuk 4 atau 5 saudara ipar perempuan. Bukankah itu sebenarnya, saudaraku? 3 garis hitam muncul di dahi Luli, dan sudut mulutnya diam-diam melengkung, dia sebenarnya sedang digoda oleh seorang gadis kecil. Dia mengulurkan tangan dan memukul kepala Qi Xier dan berkata, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Kamu masih muda dan ada banyak hal yang akan kamu pahami ketika kamu besar nanti. Tidak terlalu muda, Qi Xier bergumam, lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena kakak bilang aku masih muda, mari kita tunggu beberapa tahun lagi. Dalam beberapa tahun, kakak tidak akan bilang aku muda, kan? Luli terdiam. Melihat mata tegas dan wajah cantik Qi Xier, dia menghela nafas sedikit. Saat dia hendak mengucapkan beberapa patah kata, dia tiba-tiba merasa ketakutan di dalam hatinya, dan perasaan krisis yang samar-samar muncul kembali. Apakah perasaan krisis ini nyata atau palsu? Ataukah ini hanya ilusi yang muncul di gunung kabut jiwa? Luli sedikit bingung. Dia ragu-ragu dan menemukan bahwa perasaan krisis semakin kuat. Dia dengan cepat berkata kepada Qi Xier, kamu masuk dulu. Aku akan bicara denganmu nanti. Aku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Qi Xier sedikit cemberut, berpikir bahwa Luli tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini, jadi dia dengan sengaja melemparkannya ke dalam mutiara Tianxi. Dia berhenti sejenak dan berkata, saudaraku, kita tidak akan membicarakan topik ini lagi. Mohon Ting Mahadewa bersamaku sebentar. Tidak, merasa bahwa perasaan krisis berangsur-angsur meningkat, mutiara Tianxi milik Luli bersinar terang dan berkata dengan nada tegas yang luar biasa Xier, saudaraku, sesuatu benar-benar terjadi. Masuklah dan berlatihlah dengan tenang. Aku akan menemanimu lagi setelah beberapa saat. Setelah mengatakan ini, kekuatan isap yang kuat dari mutiara Tianxi menyelimuti Qi Xier, yang terakhir awalnya menolak, tetapi akhirnya memilih untuk mematuhi Luli dan memasuki mutiara Tianxi. Sueling Er, lihat apa yang ada di selatan.
Saya merasakan krisis yang kuat. Luli ragu-ragu sejenak dan tidak segera melarikan diri, malah mengirim pesan ke Sueling Er. Tentakel yang terakhir segera menyebar tanpa batas ke arah selatan untuk merasakan situasi di sana. Sesaat kemudian, sebuah seruan terdengar di benak Luli Guru, ada orang kuat yang mendekat, dan aura yang dirasakan mungkin. Makhluk tertinggi dari alam dewa. Rasa krisis itu nyata. Luli diam-diam khawatir. Makhluk tertinggi alam dewa semakin dekat. Ada kemungkinan Yu Qingtian mengejarnya. Tidak peduli siapa orang itu, kali ini dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat melarikan diri ke barat laut dengan mayatnya. Boom! Tepat ketika dia baru saja melarikan diri lebih dari 10 mil, ledakan tumpul tiba-tiba datang dari belakang, dan kemudian seluruh tanah sedikit beriak, suara agak ketakutan Sueling Er terdengar. Tidak, Tuan. Orang kuat itu membombardir itu menghantam tanah, menyebabkan reaksi pengekangan yang kuat, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Hal besar apa yang akan terjadi? Luli bertanya sambil berlari, begitu dia selesai bertanya, dia sudah tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Pada saat ini, suara tajam menembus langit tiba-tiba terdengar di atas kepalanya, dan kemudian Luli merasakan cahaya di atas kepalanya meredup. Luli merasakan krisis yang fatal, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat gunung emas besar menekannya. Gunung suci emas itu lebarnya ratusan mil. Yang paling penting adalah ketika gunung itu menekan, ia membawa tekanan yang mengerikan. Luli merasa tertekan dan kesulitan bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan gunung besar itu menekan. Penganut Tao Yang Tuli mengatakan sebelumnya bahwa ada 5 gunung suci di sini, jika batasan di sini disentuh, 5 gunung suci ini akan menekannya. Mereka yang tidak kuat akan ditindas sampai mati, dan mereka yang kuat akan ditindas dan dijebak. Luli tidak tahu apakah Yu Qingtian di belakangnya akan dihancurkan sampai mati. Dia hanya tahu bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan hancur berkeping-keping nanti, meskipun tubuh fisiknya cukup kuat, seberapa menakutkan kekuatannya ketika ditekan oleh gunung suci yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikannya dengan pertahanan kecil ini? Bas! Mayat dewa di sebelahnya bergerak. Dia duduk di tanah, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Luli. Dia membungkuk dan menyangga sikunya di tanah, bersiap menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan penindasan gunung suci, dan berjuang demi hidup Luli, kesempatan. Sueling Er bereaksi dengan cepat, meskipun mayat dewa kemungkinan besar akan dihancurkan, itu masih lebih baik daripada Luli ditekan dan mati. Dengan hancurnya mayat dewa, Luli dapat menemukan tubuh lain untuk Sueling Er di masa depan. Ke dalam mutiara jahat surgawi. Sebuah ide muncul di benak Luli, akan lebih aman jika dia bisa memasukkan mutiara Tianxie dan menyembunyikannya di tubuh mayat. Namun, dia menolak gagasan ini di tengah percikan kalsium karbida. Gunung suci menekannya, dan ruangnya jelas-jelas tertekan. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa menggunakan mutiara Tianxi. Dan jika mutiara Tianxi dihancurkan, Qi dan Tao Tunarungu Xiaobai akan mati. Kekuatan luar angkasa. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar ke udara, dan dia mengerahkan seluruh kekuatan ruang di sekitarnya untuk menahan gemuruh gunung di atas kepalanya. Ledakan. Suara tumpul terdengar, dan kekuatan luar angkasa yang dimobilisasi Luli segera terganggu oleh dampaknya, dan ruang tersebut tidak dapat lagi menekannya. Namun, kecepatan gunung suci sedikit melambat, dan Luli merasa kekuatan penekannya juga sedikit lebih lemah. Ledakan. Meskipun sedikit lebih lambat, gunung suci itu masih menekannya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mayat dewa awalnya membungkuk. Ketika gunung suci itu ditekan, Luli mendengar suara banyak tulang patah. Dia menemukan bahwa bidang penglihatannya benar-benar gelap, dan pada saat yang sama dia merasakan kekuatan yang kuat menekan punggungnya, cahaya baju besi gunturnya bersinar, tetapi dia tidak dapat mencegah kekuatan penekan yang kuat, andalam Luli dan banyak lagi, bagian tubuhnya yang lain, tulangku serasa patah. Boom! Tanah di dekatnya bergetar hebat, tetapi tidak ada kawah besar di permukaan, atau bahkan jejak apapun. Tentunya tanah mempunyai batasan yang kuat, sebaliknya meskipun tanah terbuat dari besi akan penyok. Puff! Huhu! Luli memuntahkan seteguk darah dan menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi menemukan bahwa kecuali gerakan kepalanya, tubuhnya benar-benar tertekan dan tidak dapat menggerakkan satu titik pun. Jika kepalanya tidak berada di antara jari-jari mayat dewa, dia mungkin tidak akan bisa menggerakkan kepalanya sama sekali. Sueling Er. Dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia mengirim pesan ke Sueling Er dan berkata, bagaimana situasinya sekarang? Situasinya sangat buruk. Sueling Er mengirimkan pesan mayat ilahi hampir hancur, tetapi pasti ada kemungkinan untuk pulih. Gunung ini bukanlah gunung biasa,
ada batasan yang kuat dan aneh di dalamnya. Ada kekuatan dahsyat yang menekanmu dan yang ilahi. Mayat, jika kita tidak melanggar batasan, kita tidak akan bisa melarikan diri selama sisa hidup kita. Jangan khawatir, kamu bisa menyelidikinya dulu. Suara lemah Luli membuatnya tidak perlu khawatir lagi, tapi dia mengerahkan kekuatan sucinya untuk memulai penyembuhan, pertama-tama memulihkan luka di tubuhnya. Hah, ada seseorang yang ditekan hanya lebih dari 100 mil jauhnya dari Luli. Yu Qingtian ditekan oleh gunung suci lainnya. Yang dia pikirkan sekarang adalah mengapa dua gunung suci jatuh dari langit. Bukankah dia dan Luli harus ditekan bersama? Yang masih membuatnya sedikit terkejut adalah dia merasakan nafas manusia yang samar-samar lebih dari 100 mil jauhnya. Aura ini persis sama seperti sebelumnya, dan itu jelas milik Luli. Luli ditekan oleh gunung suci, tapi dia masih selamat. Dia begitu kuat sehingga dia terluka dan tidak bisa bergerak saat ini. Luli belum mati. Yu Qingtian tidak dapat memahaminya, dia merenung sejenak, mulai menggunakan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan kemudian mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Dia telah ditekan oleh gunung suci sebelumnya, dan telah ditekan selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki beberapa pengalaman dalam menangani gunung suci. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia pasti akan melarikan diri. Di sana, Luli dengan cepat menyembuhkan lukanya. Karena dia tidak bisa menelan obat penyembuh, kecepatan penyembuhan dengan kekuatan sucinya jauh lebih lambat. Butuh waktu 5 hari agar lukanya agak pulih, setidaknya dia tidak merasa tidak nyaman lagi. Sueling Er, apa yang terjadi? Luli mengirim pesan dan dia tahu bahwa Sueling Er telah menjelajahi batasan di Gunung Suci baru-baru ini. Dia benar-benar tidak bisa bergerak sekarang. Jika Sueling Er tidak bisa melanggar batasan Gunung Suci, dia takut dia akan mati di sini dalam hidupnya. Coba pikirkan, jika dia ditekan selama 10 tahun 100 tahun, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jika dia ditekan selama ratusan tahun, dia mungkin akan basmi diri, atau dia akan menjadi gila jika dia tidak basmi diri. Situasinya tidak bagus. Sueling Er mengirim pesan dan berkata kota terlarang ilahi kuno di seluruh gunung suci sangatlah kuat. Seharusnya ada banyak lapisan batasan di dalamnya. Tentakel saya hanya dapat menembus 3 lapisan terluar. Harus ada lapisan terdalam lainnya, yang tentakelku tidak bisa masuk. Belum lagi lapisan dalam, bahkan 3 lapisan terluar dari batasan itu rumit, misterius, dan sangat kuat. Berdasarkan pengetahuanku tentang batasan ilahi kuno, banyak di antaranya yang tidak dapat dipahami. Pembatasan tingkat keempat. Luli diam-diam tidak bisa berkata-kata. Larangan dewa kuno memang jauh lebih kuat dari larangan saat ini. Sueling Er sudah sangat kuat dalam lingkaran sihir. Apalagi menghancurkan formasi, dia bahkan tidak bisa memahaminya. Jangan khawatir, selalu ada jalan. Luli menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Jalan tidak ada habisnya, dan ini jelas bukan akhir dari pertarungannya. Setelah merenung beberapa saat, Luli mengirimkan pesan Sueling Er, kirimkan saya pola formasi di hutan batu, dan kirimkan juga kepada saya berbagai informasi tentang pola formasi di Gunung Suci. Mari kita cari cara untuk memahaminya bersama-sama, dengan cara ini, efisiensinya akan lebih tinggi jika kita saling menguatkan dan menyimpulkannya bersama-sama. Banyak larangan dewa kuno yang melibatkan hukum langit dan bumi, dan Sueling Er tidak memahaminya sama sekali. Luli sendiri telah memahami banyak hukum langit dan bumi, dan dengan menegaskannya dengan cara ini, mungkin akan lebih mudah untuk melanggar larangan dewa kuno. Bagus. Sueling Er menarik tentakelnya, dan kemudian menusukkannya ke dalam pikiran Luli, pesan yang tak terhitung jumlahnya segera dikirimkan, dan Luli merasa pikirannya akan meledak pada saat ini. Sueling Er membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan transmisinya, dan Luli membutuhkan 7 jam penuh untuk memilah informasi dalam pikirannya. Kota terlarang ilahi kuno memang kuat dan misterius. Luli dengan santai merasakannya dan menemukan ada banyak pola formasi yang rumit dan mempesona di benaknya. Jika pola formasi yang ia susun sebelumnya hanya dapat mengisi 1 lembar kertas jerami, maka pola formasi saat ini dapat mengisi 100 lembar kertas jerami. Gambar pola susunan sebelumnya seperti kunang-kunang di seluruh langit, namun sekarang gambar pola susunan lebih mirip bintang di langit, yang besarnya tidak sama-sama sekali, pantas saja Sueling Er tidak dapat memahaminya. Jangan cemas, luangkan waktumu. Luli menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memasuki kondisi halus untuk mempersiapkan pencerahan. Pada saat ini, sesuatu tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, jika dia dan Sueling Er memahami larangan dewa kuno di Gunung Suci, apakah ada kesempatan untuk mengambil Gunung Suci ini untuk digunakan sendiri? Jika Gunung Suci ini benar-benar bisa dirobohkan,
pasti akan menjadi harta karun, melebihi keberadaan artefak suci. Atau, gunung suci itu sendiri adalah Hongling Tianbao. Yu Qingtian sangat mesum. Dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya hanya dalam 2 hari. Dia tidak mencoba untuk melanggar larangan Dewa Kuno di Gunung Suci, tetapi bersiap untuk menghancurkan formasi dengan paksa. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning samar, dan kemudian perisai kuning muda muncul di luar tubuhnya. Perisai itu perlahan bertambah besar, dan itu sebenarnya secara paksa menopang Gunung Suci itu sedikit. Boom! Namun, perisai ini hanya bertahan selama 1 nafas, dan Gunung Suci itu runtuh, tetapi Yu Qingtian menggunakan momen ini untuk bergerak sejauh 30 kaki dengan susah payah. Awalnya, dengan kecepatan Yu Qingtian, dia bisa melintasi 100 mil dalam satu tarikan napas, tetapi Gunung Suci ini memiliki medan kekuatan aneh yang sangat membatasi kecepatan Yu Qingtian. Jadi dia hanya bisa bergerak sejauh 30 kaki, tetapi bisa bergerak sejauh 30 kaki berarti dia punya kesempatan untuk keluar. His! Yu Qingtian ditekan lagi, dan beberapa tulang lagi patah. Rasa sakit membuat sudut mulutnya kesemutan, sudah berapa tahun dia tidak terluka. Dia menjadi sangat marah ketika memikirkan hal ini, semua karena Luli. Ketika dia mengira Luli belum mati, dia tidak bisa menahan niat membasmi dan amarah di dalam hatinya. Dia berharap bisa segera keluar dan segera pergi ke tempat Luli untuk mencari cara untuk membasminya sepenuhnya. Ketika dia sudah bisa bergerak, dia menelan 2 ramuan penyembuh dengan cepat, sehingga dia pulih dengan sangat cepat, hanya butuh setengah hari untuk menyembuhkan tubuhnya. Cahaya kuning tanah menyala lagi di dalam tubuhnya, dan kulitnya menjadi sedikit pucat pada saat yang bersamaan. Perisai semacam ini bukanlah perisai biasa, tapi metode rahasia yang dia ciptakan sendiri, perisai kuat yang dipadatkan dengan membakar esensi dan darahnya yang kuat. Dengan perisai ini, ia bahkan dapat memblokir serangan Raja Pan, yang merupakan pertahanan terkuatnya. Namun saripati dan darahnya sangat berharga dan akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Jika dia tidak ingin segera keluar saat ini, dia tidak akan pernah menggunakannya. Perisai itu bertambah besar sedikit demi sedikit, dan akhirnya mengangkat Gunung Suci itu sedikit lagi. Dia menelan 2 ramuan penyembuh dengan kecepatan kilat, dan pada saat yang sama, tubuhnya bergerak cepat. Boom! Tepat setelah bergerak 30 kaki, Gunung Suci itu menekannya lagi. Yu Qingtian membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya yang dekat dengan tanah menjadi berubah. Dia memamerkan giginya dan meraung Luli, sakitnya saya telah menanggungnya dan tidak akan ditoleransi oleh saya. Saya akan membayar Anda 100 kali lipat sebanyak yang Anda inginkan ketika saya keluar. Setengah tahun. Yu Qingtian menghitung bahwa dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk keluar. 5 gunung suci dapat menempuh jarak 100 mil. Dia saat ini berada di tengah-tengah gunung suci, yang berarti dia harus menempuh jarak sejauh 100 mil, 50 mil. Bergerak sejauh 30 kaki dalam 1 hari, dibutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk keluar. Dengan kata lain, dia harus menahan rasa sakit karena ditekan oleh gunung suci setiap hari, dan tulangnya harus dipatahkan sekali sehari, dan itu akan memakan waktu setengah tahun sebelum dia bisa keluar. Tentu saja, setengah tahun bukanlah apa-apa bagi orang kuat seperti Yu Qingtian. Patah tulang sekali sehari tidak menjadi masalah kecuali rasa sakit fisik. Pada saat itu, Yu Qingtian juga ditekan oleh gunung suci, tetapi dia membutuhkan waktu 17 tahun untuk keluar dan menanggung lebih banyak penderitaan, sekarang ini tidak menjadi masalah baginya. Luli dan mayat ilahi tidak bergerak ke sana, dan mustahil bagi mereka untuk bergerak. Luli dan Sueling Er telah mempelajari lingkaran sihir di Gunung Suci. Lingkaran sihir ini terlalu rumit, dan terlalu sulit untuk memahaminya. Yang paling penting adalah ada perbedaan besar antara larangan dewa kuno ini dan lingkaran sihir saat ini. Larangan dewa kuno berasal dari lingkaran sihir langit dan bumi, dan mengandung terlalu banyak prinsip langit dan bumi. Pembatasan lingkaran sihir saat ini lebih seperti lingkaran sihir murni, dan lebih menekankan pada kekuatan formasi. Artinya, larangan dewa kuno di masa lalu secara langsung mengandalkan kekuatan langit dan bumi, tetapi lingkaran sihir saat ini lebih menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk kekuatan dan metode magis tertentu. Mungkin pembatasan susunan saat ini akan lebih fleksibel dan pintar, seperti 3000 dao. Tapi kota ini tidak mendominasi dan sekuat kota terlarang dewa kuno sebelumnya. Sueling Er tidak memahami hukum langit dan bumi, atau arti sebenarnya, ia hanya memahami bentukan profesional. Luli telah memahami banyak arti sebenarnya dan memahami banyak prinsip langit dan bumi selama bertahun-tahun, dan dia adalah cukup mahir dalam formasi sihir. Oleh karena itu, dia memahami kota terlarang dewa kuno di Gunung Suci lebih cepat lagi, dia bisa memahami segalanya hanya dengan 1 poin.
Dia segera menyampaikan apa yang dia pahami kepada Sue Ling Er, dan Sue Ling Er pada gilirannya menyampaikan apa yang dia pahami kepada Luli. Keduanya mengkonfirmasi satu sama lain dan menyimpulkan berulang kali, dan kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Luli tidak mengejar tujuan untuk segera memurnikan gunung suci untuk digunakan sendiri, dia hanya ingin mengendalikan gunung suci itu untuk terbang dan membiarkannya melarikan diri. Tentu saja, jika gunung suci ini dapat sepenuhnya diretas dan dikendalikan, itu juga merupakan situasi yang baik. Dia akan mendapatkan harta karun yang kuat, harta karun yang dapat menekan makhluk tertinggi di dunia ilahi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 4 bulan berlalu dalam sekejap mata, Luli sekali lagi menyampaikan apa yang telah dia pahami kepada Sue Ling Er. Setelah 3 hari pencerahan, yang terakhir mendatangi Luli dengan beberapa kata yang memberi semangat guru, saya memiliki arah yang tidak jelas. Beri saya waktu sebentar, saya rasa saya dapat mengontrol perubahan dalam pola pembentukan gunung suci dan menjadikannya suci gunung terbang menjauh, kamu bisa keluar dari masalah. Tidak penting. Luli mengirim pesan selain tidak tertekan dan tidak bisa bergerak, semuanya baik-baik saja. Tujuan utama kami adalah untuk melihat apakah kami dapat sepenuhnya merebut gunung suci ini. Jangan biarkan gunung itu terbang dengan mudah. Kami ingin untuk sempurnakan gunung suci ini saat itu, lebih sulit bagi gunung suci. Hancurkan sepenuhnya. Sue Ling Er berkata dengan sedikit kepahitan, jika saya ingin melepaskannya sepenuhnya, saya mungkin harus membuka segel di dalamnya, tetapi dengan kemampuan saya saat ini, saya bahkan tidak dapat menembusnya dengan tentakel saya, kecuali saya dapat berevolusi lagi. Berevolusi lagi. Kali ini giliran Luli yang tertawa getir, setelah itu, ia menemukan banyak batu jiwa es untuk Sue Ling Er, namun Sue Ling Er tidak mampu berevolusi. Dia tahu bahwa batu jiwa es tidak berguna bagi Sue Ling Er kecuali dia dapat menemukan material ilahi tingkat tinggi, tetapi saat ini dia tidak dapat bergerak, jadi di mana dia dapat menemukan material ilahi untuk itu. Terangi. Luli mengirim pesan dan memasuki kondisi halus lagi, memahami larangan ilahi kuno di Gunung Suci. Selama periode waktu ini, dia telah memahami larangan ilahi kuno ini, yang memungkinkan dia untuk membuat peningkatan kualitatif dalam hal larangan mantra tempur. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika kemampuannya di bidang ini ditingkatkan lebih lanjut, dia harus sebanding dengan tuan dari pengrajin ilahi. Tentu saja, ini hanya kemampuan untuk membatasi lingkaran sihir, jika ingin menjadi ahli pengrajin, Anda harus menyempurnakan artefak suci. Kemampuan memurnikan senjata Luli sangat lemah dan dia tidak memiliki banyak kemampuan praktis, apalagi artefak tingkat suci, dia mungkin tidak dapat menyempurnakan artefak tingkat super sekalipun, bukan? Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 2 bulan telah berlalu sebelum Sue Ling Er dapat mengirim kabar bahwa dia dapat melanggar batasan di Gunung Suci, Yu Qingtian di sana telah berhasil melarikan diri. Ada gunung suci yang sangat besar di sini, dan Yu Qingtian menemukannya dengan mudah. Luli juga merasakan aura orang kuat di luar gunung suci, energi dan darah Yu Qingtian begitu kuat sehingga sulit untuk tidak merasakannya. Yu Qingtian memiliki indera persepsi yang sangat kuat. Setelah dia tiba di luar gunung suci, dia segera merasakan kehadiran Luli. Dia mencibir beberapa kali, dan kemudian suara menggelegar terdengar di telinga Luli, kan? Kamu adalah pria yang sangat tangguh, bahkan gunung suci pun tidak dapat menghancurkanmu. Tapi, kamu akan segera menjadi orang mati, dan aku akan membawa tubuhmu kembali ke kota tuan dan menggantungnya di gerbang kota untuk dijemur di bawah sinar matahari selama ratusan tahun. Situasi terburuk telah muncul. Yu Qingtian muncul, dan dia berada tepat di sebelah Luli. Jika bukan karena gunung suci yang memisahkannya, Luli pasti akan putus asa. Dia telah merasakan kekuatan yang maha tinggi di alam dewa, dan dia benar-benar tidak dapat melarikan diri. Dipisahkan oleh gunung suci, Luli belum sepenuhnya putus asa, namun napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Memikirkan berbagai kemungkinan di benaknya, dia mulai mengirim pesan ke Sue Ling Er, ingin bertanya bagaimana kabarnya dengan pencerahannya. Sue Ling Er tidak menjawab dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Luli tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Dia sedikit beruntung. Ada gunung suci di antara mereka. Tidak mungkin Yu Qingtian menerobos gunung suci dan membasminya, bukan? Yu Qingtian dengan cepat memberitahu Luli bahwa dia punya solusinya, dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya mengangkat tinjunya dan meninju gunung emas itu. Ledakan. Suara tumpul meledak, lalu gunung suci itu memancarkan cahaya kemasan. Gunung suci itu tidak bergerak sama sekali. Serangan Yu Qingtian tidak cukup untuk mendorong gunung suci itu, apalagi menghancurkannya. Sensan baik-baik saja, tapi ada yang tidak beres dengan Luli, dia merasakan kekuatan yang kuat menekannya,
dadanya tiba-tiba terasa sesak, dan tulangnya hampir patah lagi. Ledakan. Segera Yu Qingtian meninju lagi, kekuatannya tidak terlalu besar, tapi itu cukup untuk memicu pertahanan diri Sensan. Kekuatan yang menakutkan menekan, Lu Li tidak bisa lagi menekannya, dan seteguk darah muncrat. Hahaha. Yu Qingtian tertawa dan berkata jangan tidak sabar, orang menyebalkan kecil, ayo bermain perlahan, aku akan mematahkan tulangmu satu persatu, biarkan kamu menikmati kehidupan api penyucian selama beberapa bulan, dan kemudian aku akan membasmimu. Pergilah kembali ke rumah Tuan. Ledakan, pukulan lain, dan Lu Li merasa tulangnya akan patah, dia ditangkap di tangan mayat dewa, dan gunung suci menekan tangan besi dari mayat dewa. Tubuh mayat dewa sangat menakutkan, dan tulangnya tidak akan mudah patah, tetapi kekuatan yang kuat akan mematahkan tulangnya satu persatu. Bang bang bang, Yu Qingtian meninju 3 kali berturut-turut, tulang Lu Li tidak tahan lagi dan tulang rusuknya mulai patah. Sebuah tulang rusuk menusuk dalamnya, Lu Li tidak bisa menahan erangan kesakitan, darah mengalir dari mulutnya, dan wajahnya mulai memucat. Hahaha, Yu Qingtian tidak tahu kekuatan magis aneh macam apa yang dimilikinya. Dia bisa merasakan kondisi Lu Li dengan mudah. Dia menyeringai dan berkata, Lu Li, bagaimana rasanya? Jangan cemas, ini masih pagi. Ayo kita ambil waktu dan tunggu sampai semua tulang di tubuhmu patah. Sekarang, aku akan membiarkanmu pulih perlahan, dan kemudian perlahan membiarkan tulangmu terus patah. Setelah kamu patah 10 kali, aku akan membiarkanmu mati. Bukankah kamu menurutmu rasa ini luar biasa? Serangan Yu Qingtian terhadap Gunung Suci dapat menyebabkan Gunung Suci tersebut menahan diri dan mempertahankan diri, yang akan menghasilkan serangan balik yang kuat. Jika serangan Yu Qingtian lebih ganas, Lu Li akan tertekan dan mati dalam sekejap, inilah kekejaman Yu Qingtian. Lu Li tidak berkata apa-apa dan bahkan tidak membuka matanya, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Bahkan jika Anda menyebut Yu Qingtian sebagai guk-guk tua beberapa kali, apa gunanya selain membuat mulut Anda senang? Ledakan. Yu Qingtian menyerang lagi, dan kali ini tulang kaki Lu Li hancur, jika ini terus berlanjut, hasilnya akan seperti yang dikatakan Yu Qingtian, seluruh tulang tubuh Lu Li akan hancur, tetapi dia tidak akan mati. Karena tubuh fisik Lu Li sangat kuat, prajurit tingkat ini tidak akan mati jika semua tulang di tubuhnya hancur. Sekalipun jantungnya tergores, ia tidak akan mati dalam waktu singkat, jika ada obat ajaib, ia dapat disembuhkan dan pulih dengan cepat. Cek, lumayan, kamu punya tulang punggung. Yu Qingtian mengangguk dan berkata kamu terluka parah dan kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Lu Li, kamu adalah orang yang spesial. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Menyerah padaku dan melayaniku selama 10.000 tahun, dan aku akan memaafkanmu. Hidupmu. Secara alami, Yu Qingtian tidak akan benar-benar mengampuni Lu Li, tetapi pada saat ini dia punya ide jika dia bisa mengambil Lu Li sebagai budak jiwa dan membawanya kembali ke Overlord City, reputasi dia dan Overlord Mansion yang hilang akan segera pulih, dan reputasi Yu Qingtian-nya juga akan meningkat pesat. Anda harus tahu bahwa Lu Li sangat terkenal di alam dewa. Dia bahkan dapat membuat sekte pengrajin ilahi tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan wakil pemimpin aula perang dibasmi oleh Lu Li. Jika dia bisa menjadikan Lu Li sebagai budak dan masalah ini menyebar kembali ke alam dewa, Yu Qingtian pasti akan menjadi terkenal. Selain itu, dia bisa menjual Lu Li ke sekte pengrajin ilahi apa yang paling dimiliki oleh sekte pengrajin ilahi. Senjata ajaib, satu Lu Li bisa menjual setidaknya 3 hingga 5 artefak suci, bukan? Sudut mulut Lu Li sedikit melengkung, menunjukkan sedikit ejekan, tapi dia tetap tidak berbicara. Yu Qingtian berpikir sejenak, lalu meninju lagi, mematahkan beberapa tulang Lu Li lagi, lalu dia berkata dengan dingin Lu Li, pikirkan tentang CCR, pikirkan tentang orang-orangmu yang membantai Sen-Sen. Jika kamu mati, saya berjanji untuk menemukan semua orang, membasmi semua pria, dan mengubah wanita menjadi kupu-kupu malam militer. Maka itu akan menjadi kesalahan Anda sendiri. Sarkasme di sudut mulut Lu Li menjadi semakin intens, dia sudah terlalu sering melihat tipuan Yu Qingtian, itu tidak lebih dari paksaan dan bujukan, bukan hal baru. Jadikan dia budak jiwa, dia lebih baik mati. Dia memejamkan mata dan mulai mengirimkan pesan ke Sueling Air lagi, hatinya sedikit bingung, apa yang terjadi dengan Sueling Air. Mengapa mengabaikan panggilannya? Seburuk apapun situasinya, Anda harus membalasnya, bukan? Biarkan dia mati dengan ketenangan pikiran. Bang bang bang. Di sana, Yu Qingtian menjadi sedikit marah saat melihat Lu Li mengabaikannya. Dia menyerang 3 kali berturut-turut. Lu Li tidak tahan lagi. Semua tulang di tubuhnya hancur. Tulang di lehernya juga hancur,
hancur dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur, dan samar-samar dia mencium bau kematian. Jika Yu Qingtian terus menyerang, dia pasti akan terkejut sampai mati. Thunder Armor sangat kuat dan mungkin dapat memblokir serangan yang sangat kuat, tetapi tidak dapat sepenuhnya memblokirnya dengan kekuatan sebesar ini. Kekuatan itu disalurkan karena tubuh fisik Lu Li tidak cukup kuat. Jika dia 100 kali lebih kuat, dia mungkin tidak akan bisa menghancurkannya, tidak peduli seberapa keras dia ditekan. Tentu saja terlalu sulit untuk meningkatkan fisik tubuh, semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit. Hah! Ketika Lu Li merasa seperti akan koma, dia tiba-tiba merasakan Sue Ling Er bergerak. Sue Ling Er berubah menjadi hantu dan tiba-tiba meninggalkan mayat dewa dan memasuki Gunung Suci. Bagaimana situasinya? Lu Li tidak bisa memahaminya, Sue Ling Er mengabaikannya sebelumnya dan sekarang dia memasuki Gunung Suci lagi. Apakah Sue Ling Er siap menyerah padanya? Setelah berpikir sejenak, Lu Li tidak punya tenaga untuk berpikir lagi, kepalanya tertunduk sepenuhnya dan dia pingsan. Di sana, Yu Qingtian tidak merasakan perubahan Sue Ling Er, dan bahkan jika dia merasakannya, dia tidak akan peduli. Ketika dia menemukan Lu Li tidak sadarkan diri, niat membasmi muncul di matanya, dan dia ingin membasmi Lu Li secara langsung. Selama dia menyerang 2 atau 3 kali lagi, Lu Li pasti tidak akan mampu menahan guncangan dan terbasmi. Tapi setelah menunggu beberapa saat, dia menyeringai sinis dan bergumam, aku ditekan oleh Gunung Suci Hijau selama setengah tahun, dan tulangku patah lebih dari 100 kali. Lu Li, apakah kamu ingin mati seperti ini? Ini terlalu mudah bagimu. Aku ingin menunggumu setelah kamu sembuh. Perlahan aku akan menyiksamu sampai mati dan mengubahmu menjadi orang gila, sehingga aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Lu Li koma selama 2 hari, tubuhnya mulai pulih dengan sendirinya, dia pulih dalam 2 hari, dan beberapa tulang secara otomatis menyambung kembali dan perlahan mulai sembuh. Tentu saja, ada beberapa tulang yang Lu Li tidak bisa sembuhkan tanpa menggunakan kekuatan sucinya untuk menyesuaikannya. Misalnya tulang menembus andalam, akan sulit pulih. Andalam Lu Li akan merasakan sakit yang menyayat hati jika dia bergerak sedikit pun. Kali ini sungguh memilukan. Setelah Lu Li bangun, dia dengan lemah membuka matanya, dia merasakan bahwa Yu Qingtian masih berada di luar Gunung Suci, dan dia memiliki keinginan untuk tidak menyembuhkan lukanya. Karena setelah pulih dari luka-lukanya, Yu Qingtian akan menyerang Gunung Suci itu lagi, dan dia akan sekali lagi menanggung rasa sakit karena tulang-tulangnya remuk di sekujur tubuhnya. Hei, itu tidak benar. Lu Li teringat akan kelakuan aneh Sue Ling Er sebelum dia koma, dan secercah harapan muncul di hatinya. Dia mengirimkan pesan itu lagi kepada Su Ling Er, tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa mengirimkan pesan itu. Pesan semangat dalam jiwanya dan Su Ling Er koneksi menjadi sangat lemah. Bagaimana situasinya? Lu Li merenung sejenak dan berpikir bahwa hanya ada 2 alasan melemahnya hubungan spiritual, entah Sue Ling Er telah pindah dari sini, atau Sue Ling Er telah memasuki lingkaran terlarang di tingkat terdalam dari alam suci, gunung. Apakah Sue Ling Er meninggalkanku? Terbang. Sebuah ide muncul di benak Lu Li, tapi dia langsung menolaknya. Jika Sue Ling Er ingin pergi, dia pasti sudah lama meninggalkannya. Selain itu, Sue Ling Er adalah makhluk spiritual, dan Gunung Suci tidak memiliki pengaruh sama sekali. Bahkan jika ia ingin pergi, ia dapat menunggu sampai dia benar-benar mati sebelum pergi. Mengingat kembali fakta bahwa Sue Ling Er gagal menanggapi pesan sebelumnya, Lu Li memiliki pemikiran yang berani di benaknya, mungkinkah Sue Ling Er telah memasuki area terlarang di dalam Gunung Suci? Dengan kata lain, Sue Ling Er memiliki kesempatan untuk memurnikan Gunung Suci. Saya tidak bisa mati. Secercah harapan muncul di hati Lu Li, dan dia memutuskan untuk bertahan sampai Sue Ling Er memurnikan Gunung Suci itu. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat itu. Dia mulai mengerahkan kekuatan sucinya untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Dia mengendalikan kekuatan sucinya untuk membungkus tulang rusuk dan perlahan-lahan mengeluarkannya dari jantung dan paru-parunya. Rasa sakit yang parah membuatnya menghirup udara dingin beberapa kali dan mengerang pada saat yang sama, waktu yang sama. Hehe, di luar, Yu Qingtian sedang duduk bersila di tanah, diam-diam merasakan situasi Lu Li. Ia menemukan bahwa Lu Li sangat bahagia setelah menyembuhkan luka-lukanya, tidak akan menyenangkan jika Lu Li tidak menyembuhkan luka-lukanya. Dia hanya ingin menunggu Lu Li pulih dari luka-lukanya sebelum melukai dirinya lagi dan lagi, membuat hidup Lu Li lebih buruk daripada kematian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 3 hari berlalu dengan cepat. Lu Li memulihkan lebih dari separuh lukanya setelah 3 hari perawatan. Tulangnya mulai sembuh, jantung dan paru-parunya sembuh perlahan. Jika dia membutuhkan 2 atau 3 hari lagi, dia akan pulih sepenuhnya.
Sangat disayangkan Yu Qingtian tidak siap memberinya kesempatan ini. Yu Qingtian berdiri dan dengan lembut menamparkan telapak tangannya di Gunung Suci. Gunung Suci emas memancarkan cahaya, dan gravitasi yang kuat menekan. Banyak tulang luli yang awalnya sembuh rusak. Patah, dia memamerkan giginya dan mengerang kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dengan marah Yu Qingtian. Kamu guk-guk tua, jika kamu punya nyali, basmi aku, basmi aku. Hahaha. Pertama kali Luli berbicara, dia masih memarahi dirinya sendiri. Bukannya marah, Yu Qingtian malah tertawa. Semakin marah Luli, semakin bahagia dia. Jika Luli tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak akan merasakan kesenangan apapun, seperti ditinju ke dalam air, yang tidak menyenangkan sama sekali. Jangan terburu-buru. Yu Qingtian menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan mengirim pesan kepada Luli orang menyebalkan kecil, berhentilah memarahi dan simpan kekuatanmu, karena kamu harus menikmati rasa sakit seperti ini untuk waktu yang lama. Kamu bilang aku akan mematahkan tulangmu 10 kali, tapi tetap saja pecah. Bagaimana kalau 30 kali? Luli berteriak dengan marah Yu Qingtian, aku minta maaf padamu. Bagaimanapun juga, kamu adalah penguasa tertinggi alam dewa dan penguasa istana Tuan yang agung. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti penjahat yang harus membalas dendam? Jika kamu laki-laki, berikan itu pada ayahmu, aku sangat senang. Kamu ingin mati. Tidak semudah itu. Yu Qingtian bertepuk tangan di gunung suci itu, lalu berkata dengan muram saat kamu membasmi cucuku, apakah kamu memikirkan tentang hari ini? Saat kamu menghancurkan hatiku dan mengalihkan perhatianku, apakah kamu memikirkan tentang saat ini? Saat kamu bergegas ke kota Tuan dan membantai saya, pernahkah Anda memikirkan hari ketika Anda jatuh ke tangan saya? Anda melakukan kejahatan keji dan ingin mati dengan mudah. Tidak sesederhana itu. Yu Qingtian menyerang gunung suci itu lagi dan lagi. Luli terus memarahi dan berteriak. Semakin banyak Luli memarahi Yu Qingtian, dia menjadi semakin bahagia. Segera Luli pingsan lagi, dan Yu Qingtian juga berhenti menyerang, duduk bersila di tempat dalam pengasingan, menunggu Luli bangun. Bagi Yu Qingtian, menyia-nyiakan periode waktu ini bukanlah apa-apa, ia memiliki umur yang tidak terbatas, dan bahkan menyia-nyiakan 10 atau 8 tahun bukanlah apa-apa. Dia awalnya berpikir untuk membasmi Luli sebelumnya, tetapi setelah Luli memarahinya, dia memutuskan untuk menyiksa Luli sampai gila dan membuat hidup Luli lebih buruk daripada kematian. Inilah yang diinginkan Luli. Luli tidak memiliki keinginan untuk dianiaya, tapi sekarang dia memiliki harapan untuk hidup. Sue Ling-er memiliki harapan besar untuk mengendalikan Gunung Suci. Bagaimana Luli bisa menyerah? Dia tahu bahwa semakin dia memarahi Yu Qingtian, semakin banyak Yu Qingtian akan membasminya dalam waktu singkat. Dia bisa menunda sebentar dan menunggu Sue Ling-er menciptakan keajaiban. Tentu saja, semuanya hanyalah gagasan sepihak Luli, mungkin Sue Ling-er telah pergi, atau mungkin Yu Qingtian bosan bermain dengannya beberapa kali dan langsung membasminya. Mungkin Sue Ling-er tidak dapat menyempurnakan lingkaran sihir yang mengendalikan inti Gunung Suci, dalam hal ini penderitaannya akan sia-sia. Kali ini Luli tertidur lebih lama, tidur 3 hari 3 malam, jika seseorang terluka terus-menerus akan merusak sari pati tubuhnya. Ketika energi asli tubuh dikonsumsi terlalu banyak, kemampuan pemulihannya akan melemah. Hal ini seperti ketika seseorang bertambah tua, berbagai fungsi tubuh akan menua, energi asli tubuh akan terkuras terlalu banyak, dan kemampuan pemulihan tubuh secara alami akan melemah. Jika dia bukan seorang pejuang, penyakit serius mungkin akan merenggut nyawanya. Setelah Luli bangun, dia mulai menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini Yu Qingtian memberinya lebih banyak waktu dan memberi Luli 5 hari 5 malam untuk pulih. Setelah luka fisiknya hampir sembuh, dia mulai menyerang. Guk-guk tua, guk-guk tua, guk-guk tua. Hahaha. Luli berteriak dengan marah, yang sangat kontras dengan tawa ceria Yu Qingtian. Hampir semua tulang di tubuh Luli telah sembuh, namun sekarang tulang tersebut diremukkan sedikit demi sedikit, dan dalamnya juga ikut hancur. Kebanyakan orang pasti menjadi gila jika tidak mampu menahan rasa sakit yang menyayat hati. Tekad Luli sangat kuat, dan kemampuannya menahan rasa sakit sangat kuat, yang telah dia kembangkan di dunia fana. 3 hari 3 malam di Gunung Penyihir Jahat tidak lain adalah perjalanan ke neraka bagi Luli. Luli pingsan lagi, dan Yu Qingtian merasa dia tidak terlalu bersenang-senang kali ini. Dia berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, ini yang terakhir kalinya. Setelah anak itu bangun, aku akan memahaminya sepenuhnya dengan membuat dia menderita lagi. Aku masih harus menemukan cara untuk membuka gunung dan mengembalikan tubuhnya, yang akan memakan waktu. Baiklah, ayo kita lakukan seperti ini. Yu Qingtian menghukum mati Luli, ketika dia bangun lagi,
Yu Qingtian akan bertanya pada Luli untuk terakhir kalinya. Jika Luli masih tidak menyerah, dia hanya bisa mengambil kembali tubuh Luli. Luli tidur selama 5 hari 5 malam kali ini. Setelah bangun, Yu Qingtian memberi Luli waktu 10 hari penuh untuk pulih. Dia berencana membiarkan Luli pulih sepenuhnya dan kemudian bersenang-senang. Jika Luli tidak setuju untuk menyerah, dia tidak punya pilihan selain membasmi Luli dengan kejam. Setelah Luli pulih sepenuhnya, dia mengirim pesan Luli, bukankah ini enak? Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerah atau mati. Kata-kata Yu Qingtian sangat tenang. Luli tahu bahwa Yu Qingtian memang pembasmi dan dia tidak siap untuk bermain lagi. Jika Sue Ling Er tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan gunung suci kali ini, dia tidak punya pilihan selain untuk mati. Dia diam di permukaan, dan mulai mengirimkan pesan ke Sue Ling Er di dalam hatinya, berulang kali, tetapi tidak ada tanggapan seolah-olah pesan itu dikirim ke laut. Sue Ling Er sepertinya telah terbang jauh dan tidak dapat lagi mendengar transmisi suara Luli. Setelah terdiam selama sebatang dupa, Luli berbicara, Yu Qingtian, aku menyerah padamu, bagaimana jika kamu membasmiku? Bahkan jika kamu tidak membasmiku, mudah bagimu untuk menemukan seseorang untuk membasmiku. Selain itu, aku harus menyerah padamu. Apakah ada batasan waktunya? Aku tidak bisa menjadi budak keluarga Yu Mu selama sisa hidupku. Oh, Luli tiba-tiba menjadi santai, yang mengejutkan Yu Qingtian, dia secara naluriah berpikir bahwa ini adalah taktik penundaan Luli. Karena Luli memiliki karakter yang sangat kuat, dia berani melawan sekte pengrajin ilahi saat itu, dan kemudian dia berani membasmi naga roh giok. Ini semua menunjukkan bahwa Luli memiliki karakter yang sangat kuat dan lebih memilih mati daripada menyerah. Tapi setelah memikirkannya, sepertinya tidak ada gunanya Luli menunda. Mungkin Luli ketakutan setelah disiksa beberapa saat. Mungkin keinginan Luli untuk bertahan hidup membuatnya berkompromi. Memikirkan hal ini, hati Yu Qingtian tiba-tiba menjadi panas. Dia mengambil Luli sebagai budak jiwa dan membawanya kembali ke kota Batian. Ini adalah hal yang sangat terhormat, dan dia bisa menukar banyak keuntungan dengan sekte Senjiang. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil mencibir Luli, apakah kamu punya pilihan lain selain mempercayaiku? Jika aku ingin membasmimu, kenapa aku tidak membasmimu saja sekarang? Mengapa membuang banyak waktu? Adapun jumlah tahun menjadi budak, satu akan baik-baik saja dalam 10.000 tahun. Saya, Jade Qingtian, Jin Kou Yuyan, melakukan apa yang saya katakan, dan orang-orang tidak dapat berdiri tanpa keyakinan. Saya bisa menjadi penguasa tanah Yuyan. Jika saya tidak memiliki kredibilitas, bagaimana mungkin ada orang yang mau mengikuti saya? Kefasihan Yu Qingtian sangat bagus, jika Luli benar-benar mau menyerah, dia mungkin akan terkesan. Sayangnya, Luli hanya ingin menundanya lebih lama, dia terdiam sejenak dan berkata, beri aku waktu untuk memikirkannya. Bagus. Yu Qingtian melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata aku akan memberimu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, aku hanya bisa membasmimu. 3 hari. Luli menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Jika Sue Ling Er tidak dapat mengambil tindakan dalam 3 hari, maka 3 hari ini akan menjadi 3 hari terakhirnya di dunia. Dia memejamkan mata, pikirannya berubah dengan cepat, dan dia mulai mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah menjadi orang yang menerima takdirnya, ia tidak akan menyerah pada takdir hingga saat-saat terakhir dan akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Luli memejamkan mata dan berpikir selama 2 hari, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia terdesak oleh gunung suci dan tidak bisa bergerak, apa yang bisa dia lakukan? Selain itu, bahkan jika dia bisa bergerak, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuang semua murka dewa petirnya. Jika dia tidak bisa membasmi Yu Qingtian, maka dia hanya bisa menunggu untuk mati. Dia tidak bisa terbang melalui kehampaan di sini, dan dia tidak bisa melarikan diri. Sebagian besar waktu berlalu lagi, dan tepat ketika Luli hampir putus asa, sebuah suara terdengar di benaknya seperti suara ilahi, menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Pemilik, transmisi suaranya hanya terdiri dari 2 kata, tetapi Luli sepertinya mendengar suara Buddha hidup, tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan dia dengan cepat berkata melalui transmisi suara apakah itu kamu? Sue Ling Er. Ya, transmisi Sue Ling Er berbunyi guru, saya minta maaf. Karena saya berada pada saat kritis dalam memahami larangan dewa kuno, saya tidak membalas transmisi dari Master. Kemudian, saya memasuki lingkaran sihir terdalam dari Gunung Suci, dan roh Sang Master. Koneksi telah melemah dan transmisi suara tidak dapat dilakukan lagi. Lingkaran sihir terdalam dari Gunung Suci.
Jiwa Luli berfluktuasi lagi, dan dia berkata dengan antusias bagaimana. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Memiliki. Sueling'er mengirim pesan dan berkata saya dapat mengendalikan lebih dari setengah susunan inti Gunung Suci. Sekarang saya dapat mengendalikan Gunung Suci untuk terbang kapan saja. Namun, tampaknya ada makhluk tertinggi yang alam dewa di luar Gunung Suci, jadi aku bertanya pada pemiliknya. Sehat, Luli sangat gembira dan mengirim pesan adakah cara agar kamu bisa mengendalikan Gunung Suci untuk menekan dewa tertinggi di luar. Jika Yu Qingtian dapat ditekan, Luli tidak hanya akan berhasil melarikan diri, tetapi juga dengan mudah melarikan diri. Sueling'er berhenti sejenak dan berkata, ini agak sulit, karena saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan gunung itu. Jika saya tidak melakukannya dengan benar, makhluk tertinggi dari alam dewa mungkin menghindar, dan kemudian tuannya akan menjadi dalam bahaya. Yah, jangan khawatir, aku akan memikirkannya. Luli menjadi tenang. Sekarang setidaknya dia tidak memiliki kartu truf. Dia perlu memikirkan dengan hati-hati tentang cara mengoperasikannya. Bagaimana Yu Qingtian bisa ditekan di bawah Gunung Suci sehingga dia bisa melarikan diri dengan mudah. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dengan cepat. Yu Qingtian menjadi tidak sabar menunggu dan mengirim pesan dengan suara dingin Luli, bagaimana pendapatmu? Kesabaran saya terbatas. Kata-kata Yu Qingtian membuat hati Luli bergerak sedikit, dia membuka matanya dan berkata, aku bisa menyerah padamu, tapi sekarang aku ditekan oleh Gunung Suci. Apa gunanya menyerah padamu? Dan jaraknya sangat jauh. Aku ingin mengorbankan segel jiwaku untuk melakukannya. Tidak cukup. Hahaha. Yu Qingtian tertawa dan berkata saya dihancurkan oleh Gunung Suci 2 kali, dan saya bisa melarikan diri kedua kali. Selama Anda yakin untuk menyerah kepada saya dapat menemukan cara untuk mengeluarkan Anda. Bagus. Luli menjawab dengan suara yang dalam saya setuju untuk menyerah kepada Anda selama 10.000 tahun, tetapi Anda harus melepaskan saya setelah 10.000 tahun, dan Anda tidak boleh terlalu mempermalukan saya selama 10.000 tahun ini. Tidak masalah. Yu Qingtian setuju dengan sepenuh hati. Dia berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin keluar, kamu mungkin harus menderita sakit fisik. Nanti aku akan menemukan cara untuk menopang Gunung Suci itu sedikit. Kamu segera bergerak ke arahku. Setiap kali bergeraklah sedikit dan Anda akan keluar paling lama dalam beberapa hari. Minum. Pedang panjang emas muncul di tangan Yu Qingtian. Pedang panjang itu berubah menjadi bayangan dan dengan mudah menembus dasar Gunung Suci. Dia berteriak bersiaplah untuk bertindak. Bas. Tubuhnya bersinar dengan ribuan sinar cahaya, dan kekuatan suci dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang panjang emas. Pedang panjang itu tiba-tiba berubah menjadi entitas fisik, dan Yu Qingtian meraung bangun. Dia meraung dengan marah, dan tiba-tiba menembakkan aliran cahaya yang menghantam Gunung Suci tersebut. Di saat yang sama, dia mengangkat pedang panjang dengan kedua tangannya. Gunung Suci itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian diangkat sedikit oleh Yu Qingtian. Berjalan, Luli meraih mayat dewa itu dengan satu tangan dan menembakkannya ke arah Yu Qingtian dengan liar, bergerak ratusan kaki sekaligus. Namun, pembatasan kuat dari Gunung Suci segera menjadi bumerang, dan gunung itu dihancurkan dengan keras. Luli kali ini lebih pintar, dan menyembunyikan dirinya di bawah mayat dewa, dan tidak menerima penindasan yang terlalu serius. Namun, aura tak kasat mata menekan dan menyetrum dalamnya, ia menyemburkan seteguk darah dan mengalami beberapa luka ringan. Bagus. Yu Qingtian merasakannya dan menghembuskan beberapa suap udara keruh. Dia juga terluka oleh serangan balik dari pembatasan Gunung Suci tadi, tapi itu bukan apa-apa. Luli bisa keluar selama dia kembali puluhan kali. Sueling'er sudah siap. Mata Luli berbinar, dan dia mengirim pesan kepada Sueling'er tunggu pesanan saya, dan ketika saya menemukan kesempatan, Anda segera bertindak dan menekan Yu Qingtian untuk saya. Hehe, giliran saya untuk menemani dia kalau begitu. Menyenangkan. Bangkit. Yu Qingtian mengangkat Gunung Suci itu lagi dan lagi. Faktanya, dia tidak bisa mengangkatnya dengan kekuatan. Setiap kali dia menyerang batasan Gunung Suci itu, batasan gravitasi dari Gunung Suci itu akan sedikit longgar, dan dia bisa menggunakan kekuatannya untuk angkat sedikit. Tentu saja, pedang Yu Qingtian juga memiliki hubungan tertentu dengan kekuatannya sendiri yang kuat, dan orang lain pasti tidak akan mampu melakukannya. Luli bergerak lagi, dan banyak tulang di tubuhnya hancur lagi, dia ingin berhenti. Tapi Yu Qingtian tidak peduli, mengangkat Gunung Suci itu lagi dan lagi, jika dia tidak bergerak, Gunung Suci itu akan tertekan. Luli tahu bahwa Yu Qingtian mengkhawatirkannya dan ingin melukainya dengan serius, sehingga tidak ada ancaman lagi baginya. Bagaimanapun, Luli terkenal, dia memiliki murka Dewa Petir,
dan Yu Qingtian telah bertarung selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan detail sekecil itu. Berhenti sebentar, ketika dia hanya berjarak 5 mil dari Yu Qingtian, Lu Liken meraung, dia memuntahkan seteguk darah dan berkata, Tuan Istana Giok, biarkan aku istirahat, aku tidak bisa bergerak lagi. Yu Qingtian merasakannya dan menemukan banyak tulang di tubuh Lu Li yang patah, yang terlalu tragis untuk dilihat. Dia tidak mendorong terlalu keras, bagaimana jika Lu Li menyesalinya? Dia mengangguk dan berkata kalau begitu kamu istirahat dulu sehari. Setelah 1 hari, kami akan bekerja keras dan menyembuhkan luka kami setelah kami keluar. Yu Qingtian telah membuat perhitungan yang baik. Memberi Lu Li istirahat sehari tidak akan membuat dia pulih banyak dari luka-lukanya. Setidaknya tulangnya akan sedikit sembuh. Kalau sudah keluar, akan pecah lagi, lalu dia bisa menguleninya sesuka hatinya. Lu Li menutup matanya dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mulai berdiskusi dengan Sue Ling Er melalui pesan suara apa yang harus dilakukan nanti. Kekuatan tempur Yu Qingtian sangat kuat sehingga dia tidak dapat membuat kesalahan apapun, jika tidak, Yu Qingtian dapat membasminya dalam sekejap. Setelah berdiskusi lama, luka Lu Li juga sedikit pulih. Setelah 1 hari berlalu, Yu Qingtian mengirim pesan dan berkata hampir selesai. Berapa kali yang dibutuhkan untuk keluar? Akankah kita menyembuhkan lukanya setelah kita keluar? Bagus. Lu Li mengangguk, dan Yu Qingtian mulai mengambil tindakan, tiba-tiba mengangkat gunung suci itu, Lu Li melambai kembali dengan 1 tangan, dan terbang menjauh, menempuh jarak ratusan kaki. Gunung suci itu ditekan lagi, dan Lu Li begitu tertekan hingga dia muntah darah, dan beberapa tulangnya yang baru disembuhkan patah lagi. Bangkit. Di sana, Yu Qingtian mengabaikan luka Lu Li dan terus mengangkat gunung suci. Lu Li hanya bisa terus mengertakkan gigi dan berlari keluar. Setelah 3 kali berturut-turut, Lu Li hanya berjarak 2 mil dari Yu Qingtian, Lu Li bisa keluar dengan bergerak 2 kali berturut-turut. Kebaikan. Yu Qingtian telah mengamati Lu Li dan sedikit santai setelah mengetahui bahwa dia tidak membuat perubahan apapun. Tulang Lu Li hampir patah sekarang, dan dia tidak dapat melakukan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Bahkan jika dia ingin melontarkan murka Dewa Petir, kecepatannya akan terpengaruh, dan dia dapat dengan mudah menghindarinya ketika saatnya tiba. Lu Li, apakah kamu masih bisa menahannya? Yu Qingtian hendak memukul ketika setrika masih panas. Dia berteriak dalam-dalam hanya ada 2 hari lagi sebelum kita bisa keluar. Selama kita keluar, aku punya obat penyembuhan terbaik. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Baiklah, Lu Li tampak pucat dan berpura-pura mati. Dia mengangkat kepalanya dengan rasa sakit di wajahnya dan berkata, Tuan Istana Giok, tolong coba angkat serendah mungkin. Semakin tinggi kamu mengangkatnya, semakin kuat kekuatannya, kejutannya akan terjadi. Ini terlalu menyakitkan. Oke, Yu Qingtian setuju di permukaan, tapi nyatanya dia masih menjunjung tinggi Lu Li tidak bisa melepaskannya sepenuhnya tanpa menghancurkan hatinya. Pedang di tangannya bersinar terang dan dia berteriak dengan marah bangun. Berdengung, gunung suci itu bersinar terang, lalu berguncang hebat. Kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan Yu Qingtian. Gunung suci itu benar-benar naik ke udara, setengah meter di atas tanah, dan kemudian tiba-tiba menghantamnya. Pada saat yang sama, Lu Li, yang terbaring di tanah sekarat, memiliki cahaya terang di matanya, dia tiba-tiba menamparkan 2 telapak tangan dengan 1 tangan, dan pedang pembasmi ibel $1 muncul dengan tangan lainnya. Naga kaca bersinar dan meraung pergi dengan hembusan udara dingin. Ah! Ekspresi Yu Qingtian berubah drastis, dia tidak pernah menyangka gunung suci itu bisa terbang dengan sendirinya dan hendak menabraknya. Reaksi naluriahnya adalah menekan tubuhnya ke tanah seperti jembatan besi, tetapi saat dia lolos dari benturan gunung suci, penindasan kekuatan luar angkasa dan udara dingin Lu Li menderu. Makhluk tertinggi alam dewa bereaksi dengan cepat, Naihe dan Lu Li terlalu dekat, dan Yu Qingtian masih shock karena perubahan mendadak di gunung suci, jadi reaksinya secara alami agak lambat. Bas! 2 kemarahan Dewa Petir muncul di tangan Lu Li, dia tidak melemparkannya ke Yu Qingtian karena tulang di tangannya patah. Dia memilih untuk meledakkannya secara langsung. 2 Dewa Petir meledak, dan naga petir melesat ke seluruh langit, menempuh jarak 10 mil. Yu Qingtian hanya berjarak 1 mil dari Lu Li. Berjalan. Setelah melakukan semua ini, Lu Li bahkan tidak melihat ke arah Yu Qingtian, dan berlari ke sisi lain seperti hantu rubah. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan serangan alam dewa tertinggi, jika dia berani tinggal, dia pasti akan berubah menjadi mayat. Taktiknya sangat sederhana, yaitu saat Yu Qingtian sedang rileks, biarkan gunung suci itu menghantam Yu Qingtian. Dia pasti akan terkejut dan bingung untuk bernapas.
Luli dapat menggunakan waktu ini untuk melakukan banyak hal. Kekuatan ruang tidak dapat menekannya, dan udara dingin tidak dapat membekukannya, tetapi dapat memperlambatnya. Jurus membasmi sebenarnya adalah kemarahan Dewa Petir. Luli tidak mengejar kemarahan Dewa Petir untuk membasmi Yu Qingtian. Selama dia bisa melukainya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri, dan membuat Gunung Suci menekannya, itu cukup. Gunung Suci itu sekarang dikendalikan oleh Sue Ling Er, dan tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi Luli. Kecepatan Luli mencapai batasnya, dan hanya butuh lebih dari satu nafas untuk menyeberang 100 mil, dan dia berhasil melarikan diri. Ledakan. Setelah Luli melarikan diri, Gunung Suci itu tiba-tiba turun. Luli berguling-guling di tanah beberapa kali, tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Gunung Suci, dan pada saat yang sama berkata melalui pesan Sue Ling Er, "Sudah kamu berhasil." "Ya Tuan." Sue Ling Er berkata dengan suara yang sedikit bersemangat. Yu Qingtian terjerat oleh guntur dan kilat, dan kekuatan suci seluruh tubuhnya pasti sedikit berantakan, jadi dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, dia ditekan oleh Gunung Suci. Bagus sekali. Luli sangat gembira saat mendengar ini, meskipun banyak bagian tubuhnya yang kesakitan saat ini, dia menyeringai. Saat ini, dia merasakan betapa indahnya dunia ini dan betapa Tuhan disayanginya. "Luli, Luli." Suara marah terdengar, karena agak tidak jelas di bawah Gunung Suci, dan Yu Qingtian meraung dengan marah. "Beraninya kamu berkomplot melawanku. Aku ingin kamu mati, dan aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau." Hahaha. Luli tertawa, tetapi karena dia tertawa terlalu keras, wajahnya menjadi berubah karena lukanya, dia menyeringai dan berkata, "Yu Qingtian, kamu guk-guk tua. Kamu masih ingin aku menyerah padamu? Aku akan menjadi musim semi dan musim gugurmu. Dameng, apakah kamu merasa senang menyiksaku beberapa waktu lalu? Jangan khawatir, saat aku pulih dari cederaku, perlahan aku akan bermain denganmu. Apakah menurutmu Gunung Suci bisa menindasku?" Suara marah Yu Qingtian terdengar. "Tunggu saja aku. Saat aku keluar, aku akan mengulitimu dan membuatmu kram." "Ya." Luli tertawa mengejek, mengabaikan Yu Qingtian, dan mengirim pesan kepada Sue Ling Er, "Bisakah kamu terus menekannya? Jika kamu bisa menekannya dulu, jangan biarkan dia keluar, tunggu sampai aku pulih dari cederaku. Aku ingin mempelajarinya dengan cermat kali ini, bagaimana kita bisa membasmi makhluk tertinggi alam dewa." Bagi Sue Ling Er, tekanan untuk menekan Yu Qingtian tidaklah besar, karena jika Yu Qingtian ingin keluar, dia harus keluar sedikit demi sedikit, dan dengan perisainya yang super kuat, dia dapat menahan Gunung Suci tersebut. Sue Ling Er tidak sepenuhnya mengendalikan gunung tersebut, tetapi ia dapat dengan mudah mengendalikan gunung tersebut untuk berpindah jarak tertentu, sehingga memungkinkan Luli untuk menyembuhkan lukanya dengan mudah, dan akan melaporkan perubahan apapun kepada Yu Qingtian pada waktu yang tepat. Yu Qingtian terluka, tapi cederanya tidak serius. Mampu bertahan dari amukan dua Dewa Petir menunjukkan kekuatan Yu Qingtian. Dia melepaskan perisai kuning bumi pada saat kritis dan memblokir sebagian besar guntur dan kilat, sehingga dia tidak terluka. Jika tidak, meskipun dia adalah makhluk tertinggi alam dewa, tubuh fisiknya sangat kuat dan dia mungkin akan terluka parah. Ia hanya beristirahat sejenak dan segera melepaskan kembali perisai kaki tersebut. Karena dia hanya menekannya di tepi Gunung Suci, dia berpikir untuk segera keluar dan menguliti Luli serta kram ototnya, untuk meredakan amarah di hatinya. Dia berpikir terlalu banyak. Ketika dia menopang Gunung Suci tersebut, Gunung Suci itu tiba-tiba bergerak cepat, bergerak puluhan mil sekaligus, dan kemudian runtuh dengan keras. Meskipun Yu Qingtian bergerak beberapa puluh kaki, dia menemukan bahwa dia telah mencapai tengah Gunung Suci. Bagaimana bisa? Wajah Yu Qingtian ditekan ke tanah, matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Fakta bahwa Gunung Suci baru saja terbang dapat dipahami sebagai masalah dengan pembatasan Gunung Suci tersebut. Sekarang gunung tersebut benar-benar bergerak secara otomatis dan menekannya di tengah. Ini jelas sebuah masalah. Seseorang sedang mengendalikan Gunung Suci. Apakah Sensan sengaja membiarkan Luli pergi dan menekannya dengan sengaja? Sampai pada kesimpulan ini, keterkejutan di mata Yu Qingtian menjadi semakin kuat. Karena kelima gunung suci ini telah ada di tanah kematian Ibel $1 kuno dan selalu berada di Gunung Kabut Jiwa. Belum ada seorang pun yang mampu menguasai kelima gunung keramat tersebut. Ada juga orang kuat yang berusaha menguasai kelima gunung keramat tersebut, namun pada akhirnya gagal. Apakah itu gunung suci yang dikendalikan oleh Luli? Tapi sudah berapa tahun sejak Luli naik? Dan dia baru saja ditekan di sana dan tidak melakukan apapun. Yu Qingtian telah merasakan kondisi Luli dan tidak melihat ada yang aneh pada Luli. Karena bukan Luli yang melakukan apapun, mungkinkah ada orang kuat misterius yang membantu Luli?
Tetapi jika ada orang kuat di dekatnya, bagaimana mungkin Yu Qingtian tidak bisa merasakannya? Makhluk tertinggi alam dewa memiliki indera persepsi yang sangat kuat, jika ada orang kuat di dekatnya, mustahil baginya untuk tidak dapat merasakannya. Kalau begitu, apa masalahnya? Yu Qingtian tidak bisa memahaminya. Pembatasan di sini telah diberlakukan selama bertahun-tahun. Tidak mungkin ada budak gunung atau penjaga makam. Sekalipun boneka seperti itu ada, mengapa mereka harus membantu Luli? Yu Qingtian sakit kepala, keringat dingin menetes di dahinya sedikit demi sedikit. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk terus keluar. Yang pertama adalah melihat apakah saya bisa keluar, dan yang kedua adalah memastikan apakah seseorang benar-benar menguasai gunung suci ini. Sengaja menekannya. Ledakan. Dia menggunakan perisai untuk menopang perisai, lalu tiba-tiba melompat ke depan, melakukan perjalanan lebih dari 100 kaki sekaligus. Serangan balik dari gunung suci menjadi lebih lemah, memungkinkan dia melakukan perjalanan lebih jauh. Tidak ada pergerakan di gunung suci kali ini. Yu Qingtian sedikit bersemangat dan terus bergerak terlepas dari lukanya. Sekali, 2 kali, 10 kali. Yu Qingtian menghabiskan 10 hari dan berhasil bergerak 10 mil, tetapi tidak ada pergerakan di gunung suci. Ini membuatnya merasa panas di dalam, jika dia bisa keluar, dia bisa dengan mudah membasmi Luli. Dia selalu bisa merasakan bahwa Luli berada di luar gunung suci. Melanjutkan, Yu Qingtian bergerak mati-matian ke arah luar, bahkan dengan mengorbankan esensi dan darah aslinya, dan menelan obat penyembuh terbaik secara gratis. Dia samar-samar khawatir situasinya akan berubah drastis setelah Luli pulih dari lukanya, jadi dia harus keluar secepat mungkin. 3 hari kemudian, Yu Qingtian menempuh perjalanan 3 mil lagi, dan pada saat ini, dia mendengar suara yang membosankan Yu Goutua, ini sangat sulit bagimu, apakah kamu ingin aku membantumu? Tanah dari. Mendengar suara ini, hati Yu Qingtian bergetar, dan firasat buruknya akhirnya terjadi. Setelah Luli selesai berbicara, gunung suci itu bergerak mendekati tanah dan bergerak maju sejauh puluhan mil. Yu Qingtian kembali ke posisi tengah di bawah gunung suci. Gobi jantan. Bahkan kota Yu Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kutukan. Apa yang paling dia khawatirkan telah terjadi, Luli bisa mengendalikan gunung suci. Ada ketakutan di hatinya, jika Luli bisa mengendalikan gunung suci untuk menghancurkannya lagi dan lagi, dia akan tertekan dan mati tidak peduli seberapa kuat pertahanannya. Salah. Yu Qingtian segera merasa lega. Gunung suci itu tidak bisa terbang terlalu tinggi, kalau tidak, dia bisa menahan tekanan dan terbang seketika. Mustahil bagi Luli untuk melakukan hal bodoh seperti itu, karena gunung suci tidak dapat terbang terlalu tinggi, gravitasi dari gunung suci itu sendiri tidak dapat menghancurkannya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega, dan kemudian wajahnya berubah muram, kali ini dia terlalu ceroboh. 30 tahun yang lalu, Hedong, 30 tahun yang lalu, Heksi, Luli ditekan kurang dari setengah bulan yang lalu, dan dia berada di luar. Segalanya telah berubah, dan sekarang dia ditembaki seperti guk-guk mati, sementara Luli berdiri di luar. Berapa lama aku akan ditekan kali ini? Akankah Luli menindasku selama sisa hidupku? Kemungkinan muncul di benak Yu Qingtian, dan setelah beberapa saat dia merasa sedikit lebih tenang. Luli tidak bisa tinggal di sini selamanya, selama Luli pergi, gunung suci tidak akan mampu menahannya dan dia bisa menemukan jalan keluar. Bagaimana Luli bisa mengendalikan gunung suci itu? Yu Qingtian tidak dapat memahaminya, dan semakin merasa bahwa Luli tidak dapat dipahami. Tidak ada sarjana sejati di bawah ketenarannya. Kemampuan Luli untuk mendapatkan reputasi yang begitu besar di alam dewa tidak boleh diremehkan. Dia memiliki kesempatan untuk membasmi Luli, tetapi dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh, yang menyebabkan akhir hidupnya saat ini. Di sana, Luli mengabaikan Yu Qingtian dan mulai berkomunikasi dengan Sue Ling Er. Adakah cara Sue Ling Er bisa membasmi Yu Qingtian? Jika dia bisa membasmi makhluk tertinggi di alam dewa, rasa pencapaian Luli akan meningkat pesat. Ini adalah musuh hidup dan matinya, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membasminya. Tidak saat ini. Sue Ling Er mengirimkan pesan, yang membuat Luli sedikit kecewa. Saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan gunung suci. Pertahanan orang ini sangat kuat. Saya bahkan tidak berani mengendalikan gunung suci untuk terbang, jika tidak, dia akan melakukannya segera melarikan diri. Jika gravitasi gunung suci saja yang menjadi tekanannya, dia tidak akan mati. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk sepenuhnya mengendalikan gunung suci itu? Luli merenung sejenak dan bertanya. Tidak bisa. Sue Ling Er mengirim pesan dan berkata untuk sepenuhnya mengendalikan gunung suci, tuannya mungkin perlu melakukannya sendiri.
Gunung suci ini sebenarnya adalah senjata ajaib yang sangat kuat, dan gunung suci ini juga memiliki kekuatan tertentu, spiritualitas. Seharusnya ada senjata di gunung suci. Karena keberadaan roh, jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan gunung suci, Anda perlu memulihkan roh senjata ini. Saya adalah tubuh roh sekarang, dan saya tidak dapat memulihkan tubuh roh lainnya. Hanya tuannya sendiri yang mengambil tindakan. Senjata ajaib yang sangat kuat. Apakah itu benar-benar Hongling Tianbao? Mata Luli berbinar. Jika itu benar-benar Hongling Tianbao, kekuatan tempurnya akan melonjak setelah mendapatkan harta karun ini. Belum lagi membasmi makhluk tertinggi alam dewa, dia setidaknya akan memiliki kartu truf untuk bersaing dengan alam tertinggi, para dewa. Bersaing melawan makhluk tertinggi alam dewa. Luli tiba-tiba menjadi bersemangat. Begitu dia bisa bersaing dengan yang tertinggi di alam dewa, apakah itu berarti dia bisa kembali ke alam dewa? Apakah ini berarti dia bisa melawan 4 dewa super? Bisakah kita mencari Luling dan kembali ke alam kaisar? Luli segera tenang. Dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia bisa memurnikan gunung suci, lalu kenapa? Gunung suci hanya dapat menekan makhluk tertinggi di alam ilahi, tetapi tidak dapat membasmi makhluk tertinggi di alam ilahi. Berapa banyak dewa yang ada di antara 4 dewa super? Berapa banyak dewa yang lebih kuat dari Yu Qingtian? Misalnya, Master dari Sekte Senjiang, apakah yakin gunung suci dapat menekannya? Tidak peduli apapun yang terjadi, Luli tetap bertekad untuk mendapatkan harta paling berharga dari gunung suci. Dia dan Sueling Er mulai berkomunikasi satu sama lain, mendiskusikan bagaimana cara memurnikan gunung suci sepenuhnya. Sueling Er hanya mengulurkan tentakel dari belakang, menembus jiwa Luli, dan mengirimkan semua situasi yang dirasakannya dan apa yang dilakukan di dalam gunung suci kepada Luli. Luli memejamkan mata untuk mencerna ilmunya, butuh lebih dari 1 jam sebelum dia memahami apa yang terjadi pada Sueling Er sebelumnya. Beberapa waktu lalu, dia dan Sueling Er mempelajari lingkaran sihir di gunung suci bersama-sama, pemahamannya tentang hukum langit dan bumi, ditambah dengan kemampuan unik Sueling Er dalam lingkaran sihir. Hal ini membuat pemahaman Sueling Er tentang lingkaran sihir di Gunung Suci berkembang sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa kombinasi Luli dan Sueling Er adalah pasangan yang sempurna, dan yang satu tidak akan ada tanpa yang lain. Jika mereka hanya ahli lingkaran sihir, mereka pasti tidak akan bisa mengendalikan Gunung Suci tanpa Sue. Bantuan Ling Er. Sueling Er tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Luli karena dia sama sekali tidak memahami hukum langit dan bumi. Sueling Er memecahkan lingkaran sihir dan memasuki area inti Gunung Suci, yang merupakan kunci untuk mengendalikan Gunung Suci. Sueling Er terintegrasi ke dalam lingkaran sihir, dan setelah sedikit mengubah lingkaran sihir, dia mampu mengendalikan Gunung Suci untuk terbang. Sueling Er dapat mengubah lingkaran sihir, tetapi hanya dapat mengubah 1 atau 2 pola formasi, jadi tidak mungkin ia dapat sepenuhnya mengendalikan Gunung Suci. Ada juga roh senjata di dalam Gunung Suci. Makhluk itu dapat dengan mudah mengendalikan semua lingkaran sihir. Hanya dengan menundukkan roh senjata itu Gunung Suci itu dapat dimurnikan. Bagaimana cara menaklukkan roh senjata? Ini adalah masalah besar. Jika bukan karena keberadaan Sueling Er, Luli akan berpikir bahwa hal ini hampir mustahil untuk dicapai. Karena roh senjata bersembunyi di bagian terdalam Gunung Suci, jika ingin menaklukkan roh senjata harus menemukannya bukan? Apakah Luli mengebor bagian terdalam dari Gunung Suci? Anda harus tahu bahwa pertahanan Gunung Suci itu sangat kuat, apalagi Luli, bahkan jika Yu Qingtian melancarkan serangan terkuat, dia tidak akan mampu menembus Gunung Suci itu, bukan? Jika tidak, Yu Qingtian tidak akan tertekan saat ini. Karena Anda tidak bisa masuk, bagaimana Anda bisa menaklukkan roh senjata yang tersembunyi di dalamnya? Mungkinkah mereka berteriak di luar kiling, cepat keluar dan saya akan mengajakmu makan makanan enak? Atau memaksa dan membujuk roh senjata? Jika dia melakukan ini, Luli merasa itu merupakan penghinaan terhadap kecerdasannya sendiri. Untungnya, Luli memiliki roh darah, yang juga merupakan tubuh roh dan dapat dengan bebas masuk dan keluar Gunung Suci. Jika Anda ingin menaklukkan tubuh roh di Gunung Suci, Anda harus menggunakan Sueling Er. Tentu saja, Sueling Er tidak bisa melakukan apapun sendirian, jadi Luli perlu memikirkan solusinya. Luli duduk bersila di tempat dan mulai berpikir dalam-dalam. Bagaimanapun, Yu Qingtian tidak perlu khawatir. Dengan Sueling Er mengawasi Yu Qingtian, dia tidak dapat mengubah situasi. Luli merenung untuk waktu yang lama, setelah memikirkannya, dia mengambil air dan mandi, mencuci darah dari tubuhnya, dan mengenakan 1 set pakaian bersih. Baru setelah itu dia melepaskan Qi Si Er, yang sedang duduk linglung di Mutiara Tianxi,
sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertemu CCR, dan Luli takut CCR akan berpikiran acak. Kakak, CCR berteriak kegirangan begitu dia keluar, lalu hidungnya bergerak sedikit dan bertanya, seperti apa baunya? Sepertinya bau darah. Luli baru saja mandi di dekatnya dan berlumuran darah. Bau darah secara alami sangat kuat. Luka-lukanya pada dasarnya sudah sembuh saat ini, dan tidak ada yang salah dengan penampilannya, kecuali wajahnya sedikit pucat. Dia tersenyum dan menjelaskan memang ada bau darah, karena ada orang yang menekan di bawah gunung ini, Yu Qingtian dari Rumah Bawang. Siapa? Yu Qingtian. Meskipun CCR tidak bersalah, dia telah mendengar banyak tentang barat daya tanah Yuyan. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan heran apakah itu Qingtian giok tertinggi dari alam dewa. Ya, Luli menyentuh rambut halus CCR dan berkata, oke, jangan banyak bertanya sekarang. Jika saya ingin menemukan cara untuk memurnikan gunung suci, dan kemudian menekan Yu Qingtian sepenuhnya, duduk saja bersila dan berlatihlah di sebelahku. Bagus. CCR duduk di samping dengan patuh, baginya, selama dia bisa berada di sisi Luli, bahkan jika dia duduk dengan tenang atau berlatih, dia akan merasa nyaman. Kematian Qi Junfeng sangat mengurangi rasa amannya, dia akan merasa panik dan takut saat duduk sendirian. Luli tidak peduli lagi dengan CCR, dia duduk bersila dan bermeditasi, memilah informasi yang dikirimkan Sue Ling Er kepadanya untuk menemukan cara memurnikan Gunung Suci. Sue Ling Er. 1 jam kemudian, Luli mengirim pesan, bisakah kamu berkomunikasi dengan roh senjata itu? Sue Ling Er menyampaikan pesan jika ia mau berkomunikasi, maka seharusnya tidak ada masalah. Roh senjata ini juga merupakan tubuh roh dan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Tidak apa-apa, Luli mengangguk dan berkata, pergi dan komunikasikan dengannya segera dan periksa nadanya terlebih dahulu. Sue Ling Er setuju dan pergi mencari roh senjata untuk berkomunikasi. Luli memiliki secercah harapan di matanya, dia memikirkannya dan menemukan bahwa satu-satunya cara untuk memulai adalah dengan roh senjata. Jika harta karun tersebut adalah Hongling Tianbao, maka roh senjata pasti memiliki kecerdasan yang tinggi. Sue Ling Er baru saja mengkonfirmasi hal ini, artinya roh senjata adalah inti dari pengendalian senjata ajaib ini. Jika Anda tidak menundukkan roh senjata, harta karun ini tidak akan pernah dimurnikan, jadi jika Anda ingin menyempurnakan senjata ajaib ini, Anda hanya dapat menemukan jalan dari roh senjata. Tidak. Setengah jam kemudian, Sue Ling Er mengirim pesan dan berkata roh senjata sama sekali tidak berhubungan denganku. Lingkaran sihir inti di Gunung Suci terlalu rumit. Aku bahkan tidak bisa mendekatinya. Saya telah mencoba berkali-kali, tetapi selalu disembunyikan, saya tidak bisa mendekatinya. Ya, Luli menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya dan berkata melalui pesan karena itu tidak mau keluar, kamu memaksanya untuk keluar. Jika kamu terus menghancurkan lingkaran sihir di dalam, itu pasti akan keluar. Hancurkan lingkaran sihir. Sue Ling Er sangat terkejut, dan kemudian segera mengirimkan pesan Tuan, Anda tidak boleh main-main dengan ini. Meskipun lingkaran sihir memiliki kemampuan untuk memulihkan diri, jika lingkaran sihir rusak terlalu parah, Gunung Suci ini mungkin dihancurkan. Pada saat itu, dewa itu jika Tuhan Yang Maha Esa Dunia melarikan diri, kamu akan berada dalam bahaya. Hehe, Luli tersenyum tipis dan berkata melalui pesan tenang saja dan jangan hancurkan lingkaran sihir utama Gunung Suci. Dan catat semua diagram lingkaran sihir. Jika kamu menghancurkannya, kamu dapat memperbaikinya nanti. Kamu dengar aku kan? Selama kamu menghancurkan bagian dari lingkaran sihir, roh senjata pasti akan keluar. Sue Ling Er tidak memahami banyak hal, tetapi Luli tahu betul bahwa jika roh senjata tidak memiliki kecerdasan, itu akan baik-baik saja. Jika ia memiliki kecerdasan, ia pasti tidak akan menyaksikan senjata ajaib itu dihancurkan. Karena ini adalah rumahnya, jika senjata ajaib itu dihancurkan maka tidak akan ada rumah dan arti keberadaannya. Luli memikirkannya dan menemukan bahwa tidak ada jalan lain untuk pergi, roh senjata bersembunyi di Gunung Suci dan dia tidak punya cara untuk mendapatkannya. Dia hanya bisa berpura-pura menghancurkan senjata ajaib dan memaksa roh senjata untuk menandatangani aliansi di bawah kota. Sekalipun roh senjata memiliki kecerdasan, itu pasti tidak terlalu tinggi, jika tidak ingin Gunung Suci dihancurkan, ia hanya bisa tunduk padanya. 1510